Wah wah wah, tepat diumumkan hari ini, Presiden Korea Selatan tiba-tiba hubungi Presiden Prabowo. Apakah ini tanda-tanda Shin Tae-yong kembali? Begini info mengejutkannya. Nah ini nih, fakta terungkap, dibongkar media asing. Fans timnas Indonesia ternyata kecewa dengan kualitas Patrick Kluivert. Loh kok bisa? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe. Presiden Korea Selatan tiba-tiba telpon Presiden Prabowo. Benar-benar di luar dugaan. Di saat publik Indonesia masih ramai membicarakan sosok Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang sempat membawa euforia sepak bola tanah air ke level berbeda, muncul kabar mengejutkan dari dunia diplomatik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diketahui menerima telepon dari Presiden Korea Selatan yang baru dilantik, Lee Jae-myung. Peristiwa ini bukan hanya mencuri perhatian dari sudut pandang kenegaraan, tetapi juga mengundang berbagai spekulasi dari pencinta sepak bola nasional, terutama mereka yang masih berharap Shin Tae-yong kembali melatih timnas Indonesia. Telepon antara dua kepala negara ini berlangsung pada Senin malam 24 Juni 2025. Momen tersebut dibagikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet dan langsung menarik perhatian publik. Presiden Prabowo terlihat didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam percakapan hangat itu, Presiden Lee menyampaikan ucapan terima kasih atas surat ucapan selamat dari Prabowo atas kemenangannya dalam pemilihan Presiden Korea Selatan pada awal Juni lalu. Meski momen ini tampak formal, banyak pihak menilai bahwa pertemuan ini bisa menjadi pintu masuk kerjasama yang lebih luas, termasuk di bidang olahraga khususnya sepak bola. Apa yang membuat momen ini semakin menarik adalah hubungan emosional yang belum sepenuhnya terputus antara Shin Tae-yong dan para pemain timnas Indonesia. Meskipun Shin resmi dipecat oleh PSSI pada awal tahun 2025, hubungan personalnya dengan para mantan anak asuhnya masih terlihat hangat. Salah satu contohnya adalah saat Rizky Ridho, salah satu bek andalan timnas, mengadakan video call dengan Shin Tae-yong usai pertandingan penting beberapa waktu lalu. Potongan video call itu pun sempat viral di media sosial, membuat publik semakin percaya bahwa rasa hormat dan kedekatan di antara mereka masih terjaga. Shin Tae-yong bukanlah pelatih biasa di mata pencinta sepak bola Indonesia. Sosoknya dianggap revolusioner dan membawa perubahan nyata dalam sistem latihan dan mentalitas pemain. Tidak heran jika hingga kini masih banyak masyarakat yang menyesalkan pemecatannya. Dan ketika muncul kabar tentang komunikasi tingkat tinggi antara Presiden Indonesia dan Presiden Korea Selatan, benak publik pun tak bisa lepas dari kemungkinan bahwa kerjasama ini bisa melibatkan kembalinya Shin ke panggung sepak bola Indonesia. Tentu kerjasama antar negara seperti ini biasanya mencakup bidang ekonomi, perdagangan, dan teknologi. Namun dalam sejarah hubungan internasional, kerjasama di bidang olahraga juga kerap menjadi jembatan diplomasi yang kuat. Korea Selatan sendiri dikenal sangat serius dalam mengembangkan budaya dan olahraga mereka di luar negeri. Apabila Indonesia menunjukkan ketertarikan untuk melanjutkan kolaborasi di sektor ini, tidak menutup kemungkinan akan ada kejutan manis untuk dunia sepak bola nasional. Dan nama Shin Tae-yong jelas masih berada di garis depan untuk dihubungkan dengan potensi kerja sama tersebut. Apalagi Presiden Prabowo dikenal sebagai tokoh yang memiliki perhatian besar pada pembinaan karakter dan fisik generasi muda. Maka jika peluang untuk mengembalikan Shin Tae-yong ke skuad Garuda terbuka lebar lewat kerjasama bilateral ini. Hal tersebut sangat mungkin dipertimbangkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang di bidang olahraga nasional. Banyak netizen kini bertanya-tanya, apakah ini adalah sinyal kembalinya Shin Tae-yong? Apakah Presiden Prabowo secara tidak langsung tengah membuka jalan diplomatik untuk mengembalikan sang pelatih ke kursi pelatih timnas? Atau mungkinkah Korea Selatan akan memberikan dukungan teknis dan SDM untuk mengembangkan sepak bola Indonesia dengan cara yang lebih terstruktur? Apapun itu, momen ini telah membuat publik kembali berharap dan berspekulasi.
Jika kamu salah satu yang masih berharap Shin Tae-yong kembali atau kamu punya pendapat lain soal kerjasama ini, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Siapa tahu suara publik bisa menjadi dorongan nyata untuk mewujudkan mimpi besar sepak bola Indonesia. Fakta terungkap, fans timnas Indonesia kecewa dengan kualitas Patrick Kluivert. Fakta mengejutkan terungkap di tengah euforia keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Meskipun prestasi ini tergolong bersejarah, ternyata tidak semua pihak merasa puas, terutama terhadap kualitas dan performa pelatih kepala yang baru, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda yang menggantikan posisi Shin Tae-yong sejak awal tahun ini menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk media asing dan para pendukung setia timnas Garuda sendiri. Secara pencapaian, Kluivert memang berhasil mengantar Indonesia ke babak keempat setelah finish di posisi keempat klasemen akhir grup C. Dari total 10 pertandingan, Indonesia berhasil meraih 3 kemenangan, 3 hasil imbang, dan menelan 4 kekalahan. Terakhir, kemenangan tipis atas Cina dengan skor 1-0 di Stadion Gelora Bung Karno menjadi momen penting yang memastikan langkah Indonesia tetap aman di papan atas klasemen. Namun semuanya seakan sirna setelah kekalahan memalukan 0-6 dari Jepang di laga pamungkas. Kekalahan telak dari Jepang itulah yang kemudian menjadi titik balik munculnya keraguan publik terhadap kepemimpinan Kluivert. Banyak yang menilai bahwa mantan bintang Barcelona tersebut belum mampu mengangkat performa tim secara signifikan, bahkan jika dibandingkan dengan era Shin Tae-yong. Apalagi saat ini skuad Garuda dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi yang notabene memiliki kualitas dan pengalaman internasional yang lebih mumpuni. Logikanya, dengan skuad yang lebih matang dan solid, hasil yang diraih seharusnya juga lebih meyakinkan. Salah satu media Korea Selatan, Mail Business Newspaper, menyoroti ketidakpuasan fans Indonesia terhadap gaya bermain dan strategi yang diterapkan Kluivert. Mereka menilai timnas Indonesia di bawah Kluivert masih tampil tanpa arah dan gagal menampilkan karakter permainan yang kuat. Padahal jika dibandingkan dengan era Shin Tae-yong, Kluivert bahkan memulai langkahnya dengan skuad yang sudah terbentuk dan lebih siap secara mental maupun fisik. Lebih jauh lagi, media tersebut menyuguhkan perbandingan statistik antara kedua pelatih dalam ajang kualifikasi ini. Saat Shin Tae-yong memimpin 6 laga pertama, timnas hanya mampu meraih 1 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kekalahan, total 4 poin. Namun setelah Kluivert mengambil alih di 4 laga terakhir, hasilnya adalah 2 kemenangan dan 2 kekalahan menghasilkan 6 poin. Meski secara angka tampak lebih baik, penampilan di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Kekalahan dari Jepang yang sangat telak menjadi gambaran paling nyata dari ketidaksiapan tim di bawah arahan Kluivert. Kini meski berhasil lolos, timnas Indonesia harus segera melakukan evaluasi besar-besaran jelang fase keempat yang akan dimulai pada Oktober mendatang. Di fase ini tantangan akan jauh lebih berat karena hanya juara grup yang akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up masih harus melalui 1 babak lagi. Jika tidak ada perbaikan signifikan dari segi strategi dan kepemimpinan pelatih, maka perjuangan Garuda di babak keempat bisa menjadi bumerang. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar di kalangan publik sepak bola, apakah Patrick Kluivert memang pelatih yang tepat untuk melanjutkan perjuangan timnas Indonesia? Ataukah sebaiknya PSSI mempertimbangkan kembali pilihan mereka sebelum semuanya terlambat? Yang jelas, di tengah ekspektasi tinggi dan atmosfer kompetisi yang semakin panas, setiap keputusan akan sangat menentukan arah masa depan sepak bola nasional. Bagaimana menurut kamu? Apakah Patrick Kluivert layak dipertahankan sebagai pelatih timnas Indonesia? Atau kamu punya nama lain yang lebih cocok? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut diskusinya. Suara kamu bisa jadi masukan penting untuk kemajuan Garuda di masa depan. Situasi panas di Timur Tengah, Indonesia layak ajukan diri jadi tuan rumah round 4. Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas. Ketegangan yang melibatkan Iran dan Israel kian memburuk dan mulai berdampak pada berbagai sektor, termasuk dunia olahraga. Salah satu yang paling terkena imbas adalah lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama fase round 4 yang akan segera digelar. Saat ini, Qatar dan Arab Saudi telah ditunjuk sebagai tuan rumah untuk babak krusial ini oleh AFC.
Namun letak geografis kedua negara yang sangat dekat dengan pusat konflik menjadi alasan kuat munculnya kekhawatiran besar. Dalam kondisi seperti ini muncul sebuah wacana yang layak untuk dipertimbangkan secara serius Indonesia sebagai tuan rumah alternatif. Wacana ini bukan tanpa dasar. Pengamat sepak bola nasional dan koordinator Save Our Soccer dalam kurung SOS, Akmal Marhali, menyuarakan kekhawatiran yang sama. Ia menilai bahwa kondisi Timur Tengah saat ini sangat tidak kondusif untuk menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan berlevel tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia. Menurutnya, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, namun juga harus menjunjung tinggi keselamatan dan kemanusiaan. Jika keamanan para pemain ofisial dan supporter tidak bisa dijamin, maka seluruh pertandingan akan kehilangan maknanya. Dalam pandangan Akmal, Indonesia adalah solusi ideal. Selain karena letaknya jauh dari wilayah konflik, Indonesia juga menjadi satu-satunya negara yang lolos ke babak keempat dari luar kawasan Timur Tengah. Ini merupakan momentum langka dan strategis bagi sepak bola Indonesia. Di saat situasi tidak menentu di Timur Tengah, Indonesia bisa hadir sebagai zona aman dengan infrastruktur memadai, pengalaman sebagai tuan rumah berbagai event besar, serta dukungan dari basis supporter yang luar biasa. Lebih lanjut, Akmal bahkan meminta PSSI untuk tidak tinggal diam. Ia mendesak Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, agar segera bersurat kepada AFC dan FIFA untuk mengusulkan pemindahan lokasi penyelenggaraan pertandingan round 4. Langkah ini tidak hanya akan menunjukkan keseriusan Indonesia dalam menjaga integritas kompetisi, tetapi juga bisa menjadi tonggak baru untuk meningkatkan posisi Indonesia di mata dunia sepak bola internasional. Dari sisi teknis, Indonesia sebenarnya sudah sangat siap. Stadion-stadion bertaraf internasional seperti Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, Stadion Manahan di Solo, hingga Stadion Kapten Iwayan Dipta di Bali telah membuktikan kualitasnya dalam menggelar event besar. Belum lagi soal dukungan keamanan dari aparat negara yang selalu maksimal dalam mengamankan acara skala nasional maupun internasional. Selain itu, potensi ini juga bisa menjadi momen berharga bagi masyarakat Indonesia untuk kembali menyatu dalam semangat kebangsaan melalui sepak bola. Menjadi tuan rumah tidak hanya memberikan keuntungan dari sisi prestise, tapi juga bisa berdampak pada ekonomi, pariwisata, dan citra positif Indonesia di dunia internasional. Ini bukan sekadar soal sepak bola, tapi soal peluang besar yang bisa mengangkat nama bangsa. Mengingat pengundian babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan digelar pada 17 Juli 2025 di Malaysia, waktu untuk bertindak semakin sempit. Jika Indonesia ingin benar-benar mengambil peran strategis ini, maka PSSI harus bergerak cepat dan proaktif. Komunikasi dengan AFC dan FIFA harus segera dibangun untuk menyampaikan aspirasi ini secara resmi dan meyakinkan. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia memang layak menjadi tuan rumah round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026? Apakah kamu mendukung langkah PSSI untuk bersurat ke AFC dan FIFA? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Suara kalian bisa menjadi dorongan kuat untuk menjadikan Indonesia pusat sepak bola Asia. Malaysia umumkan skuad hadapi Timnas Indonesia U23. Tim nasional Malaysia akhirnya resmi mengumumkan 30 nama pemain yang masuk dalam daftar awal untuk menghadapi gelaran Piala AFF U2030 2025, termasuk laga panas melawan Timnas Indonesia U23. Turnamen ini akan berlangsung mulai 15 hingga 29 Juli 2025 di dua kota besar, Jakarta dan Bekasi, dengan Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK dan Stadion Patriot Candrabhaga sebagai venue utama. Antusiasme publik tanah air pun mulai meningkat, terutama karena Timnas Indonesia U23 akan menghadapi rival klasiknya di Asia Tenggara, yakni Malaysia, di fase grup. Malaysia tergabung di grup A bersama Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Melihat kekuatan lawan, laga melawan Timnas Indonesia U23 tentu menjadi ujian paling berat bagi skuad muda Harimau Malaya. Oleh karena itu, Malaysia pun menyiapkan diri secara serius.
Dari 30 nama yang dipanggil, sebanyak 12 diantaranya berasal dari Johor Darul Ta'zim dalam kurung JDT, klub raksasa Malaysia yang dikenal sebagai lumbung talenta muda negeri jiran. Selain itu, Malaysia juga menyertakan satu pemain keturunan berdarah Skotlandia, Fergus Tierney, untuk menambah kekuatan lini tengah mereka. Meski begitu, tak semua pemain dalam daftar akan ikut ke Jakarta. Malaysia masih akan melakukan seleksi internal untuk menentukan siapa saja yang benar-benar layak membela Panji Negara. Hal ini diakui oleh Tan Cheng Ho, Direktur Teknik Malaysia, sebagai tantangan besar. Ia mengungkapkan bahwa sulit menemukan pemain berkualitas di level U23 karena saat ini belum ada kompetisi reguler untuk kelompok usia tersebut. Oleh karena itu, tim pelatih harus memutar otak untuk menyusun komposisi terbaik dan mempersiapkan diri menghadapi kekuatan Garuda Muda. Di sisi lain, Timnas Indonesia U23 di bawah pelatih Gerald Vandenburg juga telah melakukan pemusatan latihan sejak 20 Juni lalu. Dari total 30 pemain yang dipanggil, 2 diantaranya sudah dipulangkan setelah evaluasi awal. Vandenburg sendiri memilih untuk tidak memanggil nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, Ivar Jenner, hingga Ramadhan Sananta. Alasannya jelas, turnamen ini dijadikan ajang pemanasan menjelang kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang lebih krusial dan kekuatan terbaik baru akan diturunkan pada bulan September mendatang. Pertandingan antara Indonesia dan Malaysia dijadwalkan pada 21 Juli 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertemuan ini dipastikan akan berlangsung sengit, bukan hanya karena faktor kualitas tim, tapi juga karena gengsi historis antara dua negara bertetangga ini. Dalam sejarahnya, duel Indonesia versus Malaysia di semua level selalu dipenuhi tensi tinggi dan antusiasme besar dari supporter. Apalagi laga ini bisa menjadi penentu siapa yang akan lolos ke semifinal, mengingat hanya juara grup dan satu runner-up terbaik dari 3 grup yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Garuda Muda sendiri memiliki catatan cukup baik di ajang Piala AFF U23. Mereka pernah menjuarai turnamen ini pada tahun 2019 di Kamboja di bawah asuhan Indra Syafri. Saat itu Indonesia berhasil mengalahkan Thailand di partai final dengan skor tipis 2-1. Kini dengan skuad muda dan pelatih baru, publik menaruh harapan agar Garuda Muda bisa kembali menunjukkan taringnya di kawasan Asia Tenggara, meskipun tanpa nama-nama besar yang biasa menjadi andalan. Dengan persiapan yang telah dilakukan kedua negara dan atmosfer panas yang menyelimuti laga klasik ini, pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Malaysia dipastikan akan menjadi sorotan utama Piala AFF U20 2025. Bagaimana menurut kamu, apakah Indonesia U23 bisa mengulang sukses seperti 2019 dan menaklukkan Malaysia di laga krusial nanti? Atau justru Malaysia yang akan mencuri kemenangan? Yuk, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Suaramu penting untuk semangat. FIFA bisa tiru UEFA untuk atasi timnas Iran di Piala Dunia 2026. FIFA tengah berada dalam situasi dilematis menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen sepak bola paling prestisius di dunia ini tidak hanya akan menjadi ajang adu kemampuan tim nasional, tetapi juga dikelilingi oleh konflik geopolitik yang semakin memanas, khususnya antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Di tengah ketegangan ini muncul satu pertanyaan besar, apakah FIFA bisa mengambil langkah tegas seperti yang pernah dilakukan UEFA dalam menangani isu serupa? Dan lebih jauh lagi, apakah keputusan itu nantinya akan berani mencoret Iran, Amerika Serikat, dan Israel dari keikutsertaan Piala Dunia 2026? UEFA sempat mengambil langkah berani saat konflik Rusia-Ukraina pecah pada 2022 lalu. Badan sepak bola Eropa itu dengan tegas mengatur agar klub-klub dari Rusia dan Ukraina, bahkan Belarusia, tidak dipertemukan dalam satu grup kompetisi Eropa guna menghindari benturan politik yang berujung pada konflik dalam pertandingan. Langkah UEFA ini dipandang sebagai solusi cerdas dan diplomatis yang tetap menjaga nilai sportivitas sekaligus mempertimbangkan stabilitas politik. Kini FIFA memiliki kesempatan untuk meniru sikap bijak tersebut.
Ketegangan Iran dan Israel yang diperparah dengan keterlibatan Amerika Serikat yang bahkan baru-baru ini mengirimkan rudal ke Iran telah menciptakan situasi yang tidak nyaman. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Amerika Serikat tentu menjadi fokus perhatian karena beberapa laga krusial seperti babak perempat, final hingga final akan digelar di negeri Paman Sam tersebut. Maka bayangkan potensi kekacauan yang bisa muncul bila timnas Iran harus bertanding di tanah Amerika di tengah panasnya konflik bersenjata yang mereka alami. Meski secara teknis tidak ada aturan dalam regulasi FIFA yang mencegah Iran ikut serta, situasi politik dan keamanan yang membayangi bisa menjadi pertimbangan kuat untuk mencegah keikutsertaan negara-negara yang terlibat dalam konflik aktif. Saat ini, Iran masih bisa bermain karena belum ada aturan eksplisit yang melarang negara dalam kondisi perang menjadi peserta. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa FIFA bukanlah organisasi yang sepenuhnya apolitis. Mereka pernah memberikan sanksi larangan kepada negara-negara tertentu saat konflik besar pecah, seperti pada Afrika Selatan di era apartheid dan Rusia pasca invasi ke Ukraina. Amerika Serikat sebagai negara adidaya tentu memiliki posisi yang rumit. Di satu sisi, mereka adalah tuan rumah dan FIFA sangat berkepentingan menjaga hubungan baik dengan pemerintahannya. Di sisi lain, keterlibatan AS dalam perang dengan Iran bisa menjadi bumerang bagi citra FIFA sebagai badan netral. Jika FIFA bersikap netral secara tegas, maka AS pun harus dipertimbangkan untuk disanksi atas keterlibatannya dalam konflik bersenjata, sama halnya dengan Iran dan Israel. Namun, mampukah FIFA bertindak seadil itu mengingat kedekatan Presiden FIFA Gianni Infantino dengan Donald Trump? Salah satu solusi paling realistis adalah mengikuti jejak UEFA, memisahkan negara-negara yang terlibat konflik dalam proses pengundian grup. FIFA bisa menempatkan Iran di grup yang seluruh pertandingannya digelar di Meksiko atau Kanada, seperti grup A. Ini bisa menghindarkan Iran bertemu langsung dengan AS minimal di babak grup. Tapi tetap saja jika Iran lolos hingga perempat final yang seluruhnya berlangsung di asmaka benturan tetap tidak bisa dihindari. Persoalan ini menyisakan pekerjaan rumah besar bagi FIFA. Apakah mereka siap bersikap adil terhadap semua negara, termasuk terhadap negara besar seperti AS? Atau justru akan menunjukkan standar ganda yang bisa memperburuk citra FIFA sendiri? Langkah UEFA beberapa tahun lalu seharusnya bisa menjadi contoh bahwa organisasi sepak bola dunia tidak boleh tunduk pada tekanan politik negara tertentu. Jika FIFA serius ingin menjaga nilai netralitas dan keselamatan pemain serta supporter, maka langkah konkret harus segera disiapkan. Apakah itu lewat pemisahan grup, pemindahan lokasi pertandingan, hingga keputusan ekstrem seperti pencoretan negara peserta yang terlibat konflik bersenjata? Jika tidak, Piala Dunia 2026 bisa berubah dari pesta olahraga global menjadi panggung konflik politik internasional. Bagaimana menurut kamu? Haruskah FIFA bersikap tegas dan adil terhadap semua negara, termasuk Amerika Serikat dan Israel? Atau justru FIFA akan memilih untuk diam dan bermain aman? Tulis pendapatmu di Qatar kena serang Amerika, AFC tunjuk Indonesia jadi tuan rumah round 4. Timnas Indonesia tengah berada di puncak euforia setelah mencetak sejarah baru dengan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan ini menandai langkah besar dalam perjalanan skuad Garuda untuk tampil di ajang paling bergengsi dalam dunia sepak bola, yaitu Piala Dunia. Namun di balik antusiasme ini, sebuah dinamika geopolitik yang menegangkan sedang berlangsung di kawasan Timur Tengah yang dapat membuka peluang besar bagi Indonesia menjadi tuan rumah pertandingan krusial tersebut. Babak keempat kualifikasi ini dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober 2025. Dalam keputusan resmi Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), dua negara ditunjuk sebagai tuan rumah yakni Arab Saudi dan Qatar. Tapi situasi kini berubah drastis. Konflik berkepanjangan antara Iran dan Israel kini melebar setelah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump melancarkan serangan militer ke sejumlah fasilitas nuklir Iran, termasuk di Fordo, Natanz, dan Isfahan.
Sebagai respons, Iran melancarkan serangan balasan yang mengejutkan dunia. Serangan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat di Al Udeid, Qatar yang notabene adalah salah satu lokasi utama kualifikasi nanti. Serangan terhadap pangkalan udara Al Udeid tersebut terjadi pada 23 Juni 2025 dan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap keamanan regional. Dengan Qatar kini berada dalam bayang-bayang konflik langsung, AFC tentu harus mempertimbangkan ulang keputusan mereka. Ancaman keamanan terhadap pemain, ofisial, dan penonton menjadi perhatian utama dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam konteks ini, kemungkinan pemindahan venue ke lokasi yang lebih netral dan aman menjadi semakin besar. Salah satu opsi kuat yang muncul adalah Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Jakarta, Indonesia. Meskipun PSSI belum merilis pernyataan resmi mengenai pengajuan sebagai tuan rumah, namun anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, mengisyaratkan bahwa ada langkah-langkah strategis yang sedang dipersiapkan. Dalam sebuah wawancara di catatan Demokrasi TV One, Arya menyebut bahwa proses bidding adalah bagian dari perjuangan Indonesia untuk menjadi tuan rumah babak penting ini. Pernyataannya memberikan harapan besar bahwa Indonesia siap mengambil tanggung jawab jika AFC memutuskan untuk mengubah lokasi. Jika skenario itu benar terjadi, maka Indonesia tidak hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga mendapat keuntungan strategis yang sangat besar. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri di SUGBK akan memberikan suntikan moral luar biasa bagi para pemain timnas. Semangat Jay Itzes, Asnawi Mangkualam, dan rekan-rekan setimnya pasti akan membara jika atmosfer stadion penuh dengan sorakan Garuda di dadaku. Dukungan publik secara langsung dapat menjadi pembeda dalam pertandingan penting nanti. Lebih dari sekadar keuntungan teknis, menjadi tuan rumah juga berarti mencatat sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bayangkan jika SUGBK menjadi saksi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya, sebuah capaian yang selama ini hanya menjadi mimpi. Hal ini tentu akan menjadi kebanggaan nasional yang tak ternilai serta membuka bab baru bagi masa depan sepak bola Indonesia di kancah internasional. Namun kenyataannya hingga kini AFC masih bertahan pada keputusan awal mereka, Arab Saudi dan Qatar tetap menjadi tuan rumah resmi. Tapi dengan situasi keamanan di Qatar yang semakin mengkhawatirkan akibat konflik bersenjata langsung dengan Iran, bukan tidak mungkin keputusan itu akan ditinjau ulang dalam waktu dekat. Ketika keselamatan seluruh pihak menjadi prioritas, maka AFC harus berani mengambil langkah alternatif yang lebih bijak. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah Indonesia pantas menjadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 jika situasi di Timur Tengah semakin memanas? Haruskah FIFA dan AFC mulai lebih serius melibatkan Indonesia sebagai opsi utama? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar.